penyembahan itu penting banget. Kalau menurut kamu, San? Sangat penting. Kenapa? Karena menurut saya ya Kak Feni ya, penyembahan itu sebagai ucapan terima kasih kita sama Tuhan. Setuju. Penting. Penyembahan itu bagi saya itu sangat penting karena di situ kita menyatakan seberapa kita dekatnya dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, ketaatan kita dengan Tuhan. Menurut saya itu sebagai gaya hidup kita kepada Tuhan. Nah, otomatis menyembah Tuhan itu harus dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kalau menurut saya penyembahan yang benar adalah betul menjadikan itu gaya hidup kita. Jadi yang setiap hari rasa syukur kita sama Tuhan, yang benar-benar itu dari hati kita buat Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Tuhan itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi bagaimana sikap kita menyembah kepada Tuhan? Yaitu menurut saya berhubungan dengan sikap hati kita. Jangan ada kesombongan, tetapi mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah roh. Dan dengan sikap hati, dengan kesungguhan, dan tidak ada suatu motivasi yang di luar itu, karena miliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan supaya ketika kita menyembah Tuhan itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Penyembahan itu adalah segenap hidup kita. Jadi tidak hanya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi penyembahan itu adalah tingkah laku kita, perkataan kita, cara kita berpikir, itu adalah penyembahan menurut saya. Cukup dengan berada di dalam kamar seperti yang biasa saya lakukan, bisa terkadang lebih dari 30 menit gitu. Saya berkomunikasi dengan Tuhan lewat penyembahan lagu pujian yang saya naikkan, dan saya merasakan betapa dahsyatnya ada di dalam hadirat Tuhan gitu. Sehingga setiap apa yang saya alami, puji Tuhan, dari apa yang saya kerjakan itu membuat saya semakin kuat menjalani kehidupan ini. Shalom jemaat Ebenezer, selamat malam. Ini saya ingin sebagai ibu gembala, saya ingin mengajak saudara-saudara jemaat Ebenezer untuk jangan pernah lupa untuk doa dan penyembahan. Doa itu adalah merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Kita ngobrol dengan Tuhan. Jangan hanya sekedar minta-minta, tapi kita harus mengucap syukur. Penyembahan itu adalah merupakan cara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, mari saya ajak jemaat Ebenezer untuk jangan pernah lupa berdoa dan disertai dengan penyembahan setiap pagi dan setiap malam sebelum tidur. Pagi itu merupakan ucapan syukur karena sepanjang malam Tuhan sudah berkati istirahat saudara semua, dan menyerahkan perjalanan hidup sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan senantiasa campur tangan, khususnya pada saat menghadapi cobaan dan ujian. Dan pada malam hari kita juga mengucap syukur kalau Tuhan sudah menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara pada saat baik dalam pekerjaan dan lain sebagainya, dan menyerahkan istirahat kita sepanjang malam ke dalam tangan Tuhan. Sebab sekali lagi saya katakan, doa itu adalah merupakan komunikasi kita kepada Tuhan dan Bapa di surga. Kita sebagai anak dan Bapa di surga adalah orang tua kita. Ya, jadi jangan pernah malas untuk berkomunikasi dengan Bapa di surga beserta Tuhan Yesus melalui doa dan penyembahan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat malam jemaat Ebenezer. Video yang baru saja kita saksikan bersama-sama mengingatkan kita kembali tentang betapa pentingnya arti penyembahan bagi setiap kita orang percaya. Dan kalau kita berbicara tentang penyembahan,
kita harus mengerti satu hal bahwa saat kita menyembah Tuhan, itu adalah saat-saat dimana kita terkoneksi dengan Tuhan dan kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan dalam kita menyembah di hadirat-Nya. Dan saya ingin share sedikit dari pengalaman saya tentang saya, bagaimana apa yang saya rasakan, apa yang saya alami ketika saya menyembah Tuhan. Dan yang saya rasakan adalah ada hal-hal yang begitu indah, hal-hal yang luar biasa yang saya nikmati ketika saya bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan dan menyembah Dia. Saya bisa rasakan kasih, saya bisa rasakan damai sejahtera, saya bisa rasakan sukacita yang begitu luar biasa, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru yang saya bisa dapatkan ketika saya masuk menyembah dalam hadirat-Nya. Dan saya juga bisa merasakan yang paling penting, pribadi Roh Kudus itu sendiri yang begitu lembut, yang begitu manis, yang bisa saya rasakan ada bersama dengan saya. Dan itulah betapa indahnya ketika saya masuk ke dalam hadirat Tuhan dan menyembahnya. Itulah momen-momen yang paling saya rindukan dan yang paling saya nantikan ketika saya menyembah Tuhan, karena saya bisa mengalami hal yang luar biasa, hal yang indah bersama dengan Tuhan. Dan satu hal yang saya tangkap juga ketika saya masuk menyembah Tuhan, ketika saya masuk dalam hadirat-Nya, saya bisa merasakan betapa Tuhan sangat rindu untuk bisa juga terkoneksi dengan setiap kita. Betapa Tuhan juga sangat rindu untuk bisa menerima pujian dan penyembahan yang kita naikkan ke hadapan hadirat-Nya saat kita menyembah Dia. Dan malam hari ini saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dan menyembah Dia bersama-sama, terlebih dahulu saya ingin mendengar beberapa cerita dari teman-teman saya yang ada di sini, karena saya juga ingin tahu bagaimana sih pengalaman mereka ketika mereka menyembah Tuhan, dan apakah ada momen-momen khusus yang luar biasa yang bisa mereka rasakan. Dan saya mau tanya dulu dari Merin, bagaimana kalau dari Merin? Gimana sih pengalaman kamu atau momen-momen yang bisa kamu share buat jemaat Tuhan malam hari ini? Nah, kalau ngomongin soal penyembahan atau menyembah Tuhan, saya tuh jadi ingat waktu awal-awal saya tuh tahu caranya menyembah Tuhan. Jadi waktu itu saya datang ke gereja ini, kira-kira waktu itu masih SMP ya. Nah, waktu itu saya datang ke gereja ini, saya ngelihat orang-orang tuh ketika pujian, mereka tuh kayak angkat tangan, mereka bersorak-sorak, bahkan mereka tuh ada yang sampai lompat-lompat. Dan pas mereka menyembah Tuhan, mereka tuh juga angkat tangan dan mereka tuh kelihatan enjoy dan sungguh-sungguh banget menyembah Tuhan. Bahkan mereka tuh sampai ada yang pakai bahasa roh. Nah, awalnya tuh saya ngeliat hal itu, jujur merasa agak aneh ya, karena hal itu baru pertama kali saya lihat gitu. Dan tapi ya setelah saya ngeliat hal itu berulang-ulang tiap minggu, itu menimbulkan sesuatu di hati saya, yaitu kerinduan saya untuk bisa dan mau gitu menyembah seperti mereka gitu. Yang akhirnya gitu ya, dorongan itu makin hari makin lama itu makin kuat di hati saya. Itu membuat saya tuh jadi pengen tahu tentang Tuhan dan membuat saya tuh pengen kenal lebih lagi sama Tuhan. Sampai akhirnya saya tuh bisa ngerasain namanya menyembah Tuhan. Yang namanya tuh menyembah Tuhan tuh dahsyat banget, luar biasa. Dan itu juga akhirnya membuat saya ketika saya menyembah Tuhan, saya ngerti dan tahu gitu apa yang saya lakuin dan untuk apa gitu saya melakukan penyembahan dan pujian itu. Yang akhirnya membuat saya ketika saya menyembah dan memuji Tuhan tuh saya bisa gitu seperti orang-orang yang dulu saya lihat gitu. Dan juga sampai saat ini hal itu juga terus saya pertahankan sih. Memang tidak mudah gitu, tapi saya tuh ingin gitu terus mempertahankan untuk semangat ini tuh tetap ada gitu. Dan juga saya juga terus mau belajar yang namanya menyembah dalam roh dan kebenaran, karena kan tertulis dalam Yohanes 4 ayat 24 gitu yang bunyinya Tuhan itu roh gitu, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, saya juga rindu nih melihat teman-teman GBT untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan seperti dulu, yang excited banget ketika memuji dan menyembah Tuhan. Nah, jadi jemaat-jemaat yang lain mungkin yang baru pertama kali hadir, mereka tuh bisa ngeliat dan mereka bertanya-tanya, dan akhirnya kita itu bisa nularin ke mereka, semangat kita itu bisa nularin ke mereka, sama seperti yang dulu saya rasakan gitu. Itu sih kalau pengalaman dari aku. Wah, luar biasa ya. Nah, kalau dari Jenna bagaimana? Kalau dari aku sih sebenarnya mirip sih beberapa hal sama kayak pengalaman Medina dalam penyembahan. Pas awal-awal juga saya tuh agak bingung dan nggak terbiasa ngeliat orang-orang di sini bisa menyembah yang sampai bisa menangis, berteriak gitu kan. Tapi dari situ saya juga ada rasa penasaran, apa sih rasanya, kenapa sih mereka bisa kayak gitu. Dan saat saya mencoba untuk belajar, itu sih sebenarnya sebuah proses ya, nggak langsung saya bisa langsung ngerti bagaimana caranya atau bagaimana harus saya lakukan, apa yang harus dirasakan sebenarnya. Cuma dari situ saya ingin terus belajar dan terus belajar gitu. Sampai saya ketemu ayat itu di Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita,
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tetapi Roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikian Roh menolong kita dalam kelemahan kita. Nah, dari ayat ini saya percaya bahwa Roh Tuhan yang akan membantu kita dalam kita bisa berdoa dan juga menyembah gitu. Saat kita bersungguh-sungguh ingin merasakan lawatan dan hadirat Tuhan, saat kita meminta kepada Tuhan, nah Roh Tuhan itu akan membantu kita untuk kita bisa menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan gitu. Nah, kemudian saya ketemu lagi di ayat di Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Nah, itu saya dapat di Champion Gathering atau kata di sesi kuasa Roh Kudus. Di situ ditulis, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini juga saya belajar gitu. Jadi Roh Tuhan yang akan juga membantu kita untuk kita bisa berkata-kata, bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan lawatan dari Tuhan dan juga hadirat dari Tuhan gitu. Nah, dari sesi-sesi itu saya benar-benar merasakan jambangan Tuhan, lawatan Tuhan dan hadirat Tuhan yang bisa saya rasakan, yang kayak gak bisa nih saya dapetin di tempat lain gitu. Di sini doang saya bisa merasakan kelegaan, sukacita, ada kepuasan yang benar-benar sebenarnya harus dirasakan sendiri gitu loh. Jadi dari momen ini saya juga menunggu-nunggu saat nanti 23 Mei itu ada Hari Ketuhanan Roh Kudus, supaya kita bisa benar-benar dilawat Tuhan dan dijamah Tuhan di hari itu, dan seluruh jemaat juga bisa merasakan hadirat Tuhan. Wah, amin. Begitu dahsyat sharing yang barusan kita dengar dari saudari Jenna dan juga saudari Merina. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari apa yang mereka bagikan barusan adalah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan dan orang percaya, kita harus terus belajar untuk bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena itulah yang Tuhan mau, itu tulis dalam Alkitab, dan itulah salah satu perintah Tuhan buat setiap kita, anak-anaknya, untuk terus menyembah Dia dalam roh dan juga kebenaran. Dan juga saat kita menyembah Tuhan, saat kita masuk dalam hadirat-Nya, kita percaya bahwa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk kita bisa berkata-kata, menaikkan doa-doa kita, merasakan hadirat Tuhan, untuk kita bisa terkoneksi dengan Tuhan, dan tak lain dan tak bukan itu adalah bantuan dari Roh Kudus penolong setiap kita. Begitu luar biasa. Nah, mungkin sebelum kita masuk dalam penyembahan, ada satu hal lagi yang saya dengar dari saudari Margaret. Karena kita tahu Margaret adalah seorang pelayan Tuhan, khususnya pemain musik. Kita sering melihat Margaret melayani dalam permainan musiknya dalam setiap ibadah. Dan bagaimana sih kalau dari Margaret saat kamu melayani Tuhan, apakah ada hal-hal khusus yang bisa kamu ceritakan? Apakah kamu bisa menikmati itu saat kamu melayani Tuhan, tapi kamu juga harus menyembah Dia gitu? Gimana sih pengalamannya, bisa diceritakan? Kalau dari saya pribadi sih, ketika saya sedang melayani Tuhan dalam bidang musik, saya belajar untuk tetap bisa ikutan nyanyi, tetap bisa ikutan menyembah dan memuji Tuhan. Meskipun kadang ada kesulitannya tersendiri karena harus fokus juga ke permainan musiknya gitu. Tapi yang saya belajar dan yang saya alami adalah ketika saya punya kerinduan dan kehausan yang besar, dan ketika saya minta itu ke Tuhan, kalau Tuhan saya mau tetap merasakan hadirat Tuhan meskipun posisinya waktu itu saya sedang melayani. Yang saya alami adalah Tuhan kasih itu buat saya gitu. Jadi kalau dari saya pribadi sih kuncinya adalah gimana kerinduan hati dan kehausan diri kita untuk tetap bisa mau ngalamin hadirat Tuhan, ngalamin kuasa Tuhan gitu. Dan bicara tentang kerinduan, saya juga jadi ingat satu tokoh dalam Alkitab yang namanya Daud. Kita tahu Daud itu adalah orang yang luar biasa, dekat sama Tuhan, dan di kitab Mazmur ada satu ayat yang dia tulis gitu di dalam perikop yang judulnya kerinduan kepada Tuhan. Dia tulis seperti ini gitu, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Kau, demikianlah jiwaku haus pada Tuhan gitu. Dan dari kalimat ini kita bisa lihat gitu kalau Daud benar-benar menyatakan kerinduan dan kehausannya pada Tuhan gitu. Dan di ayat yang lain dia juga bilang adalah sebuah sukacita dan kegembiraan kalau dia bisa berhadapan dengan Tuhan gitu. Dan aku percaya sih kalau misalkan Daud sampai bisa berkata-kata seperti itu, menuliskan hal seperti itu, dia pasti udah ngalamin sendiri gitu betapa indahnya dekat dengan Tuhan, diam di dalam hadirat Tuhan gitu. Dan di ayat yang lain juga Daud pernah berkata kalau Tuhan itu adalah gunung batu Dia, kota benteng Dia, kekuatan Dia, tempat perlindungannya Dia gitu. Dan saya percaya Daud pasti udah ngalamin sendiri gitu betapa luar biasanya kalau hidup dekat dengan Tuhan gitu. Dan saya percaya Tuhannya Daud adalah Tuhannya kita juga, Tuhan yang sama gitu. Dan kalau kita mau belajar untuk bersekutu sama Tuhan, dekat sama Tuhan, kita pasti bakal ngalamin yang
dialamin Daud gitu, pengalaman indahnya bersama dengan Tuhan gitu. Dan juga di ayat yang lain selain kerinduan, yang saya dapetin dari Daud itu adalah ketika dia berusaha untuk memotivasi dirinya, mengencourage dirinya untuk tetap bisa datang bersyukur dan berharap pada Tuhan meskipun kondisinya dia tuh saat itu sedang lemah gitu. Kita tahu ada ayat Daud bilang seperti ini, "Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dan gelisah di dalam diriku? Ayo bangkit dan berharap bersyukur pada Tuhan." Itu. Dan Daud ucapkan itu sampai 3 kali itu. Dan yang saya pelajari adalah sekalipun kondisi kita sedang lemah atau sedang down, kita harus tetap belajar untuk memotivasi diri kita untuk mau datang menyembah Tuhan, mau datang bersekutu dengan Tuhan itu. Karena yang saya percaya adalah ketika kita tetap datang pada Tuhan, menyembah Tuhan, kita akan dapatkan sukacita dan kekuatan yang baru gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, thank you Margaret atas sharingnya. Dan benar sekali apa yang barusan Margaret share buat setiap kita malam hari ini, bahwa selalu dan selalu akan kembali kepada kerinduan hati kita untuk menyembah Tuhan. Karena ketika kita datang tanpa ada kerinduan dan kehausan, hal yang kita lakukan menjadi sia-sia. Tapi saat kita datang dengan hati yang rindu, hati yang sungguh-sungguh dan haus mau mencari Tuhan, percayalah saudara-saudara, Tuhan tidak akan menunggu untuk menyatakan hadiratnya dan kuasanya buat setiap kita saat kita menyembah Tuhan. Karena dia melihat setiap hati kita saat kita menyembah Tuhan. Dan juga apapun kondisi kita, baik kita sedang lelah, baik kita sedang dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, tetaplah memilih untuk masuk menyembah Tuhan dengan kerinduan yang besar. Karena seperti yang tadi teman-teman kita juga sudah share barusan, selalu akan bisa kita rasakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, pengharapan yang baru akan selalu bisa kita temukan dalam hadiratnya. Karena kita tahu dia adalah sumber dari segala-galanya, dialah yang harus kita cari, dan dialah yang harus selalu kita utamakan dalam kehidupan kita. Dan lewat penyembahan kita, pujian yang kita naikkan, kita mendeklarasikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, dan kita mengucap syukur atas apa yang dia kerjakan dalam kehidupan kita. Begitu luar biasa, saya diberkati oleh sharing dari teman-teman semua malam hari ini, dan saya juga yakin dan percaya setiap jemaat yang menyaksikan Intimate Worship malam hari ini pun diberkati oleh sharing dari teman-teman semua. Dan saat ini mari kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita masuk dalam penyembahan, karena kita sudah mendengar betapa pentingnya penyembahan buat setiap kita orang percaya, dan kita juga tahu bahwa Tuhan selalu dan sangat rindu untuk setiap kita bisa datang terkoneksi dengan Dia dan menyembah Dia. Maka dari itu saudara-saudara, kita menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk kita datang menghadap hadiratnya dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita mempersiapkan hati kita. Suaramu
wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, saat ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Saya mau ajak saudara semuanya untuk boleh sama-sama angkat hati kita, pujian kita pada Tuhan. Karena Dia yang layak untuk menerima segala pujian. Amin. Mari kita mau angkat suara kita mau angkat pujian kita pada Tuhan. Karena Dia yang layak menerima segala pujian. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru
kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Kita minta kepada Roh Kudus untuk mencurahkan lawatannya dan hadiratnya saat ini. Mari ambil waktu sejenak untuk sungguh-sungguh bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu Tuhan, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. ku angkat hatiku. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. saat ku menyembahmu, Saat ku menyembahmu, kami percaya Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku,
sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran hati Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Kami sungguh rasakan hal yang begitu indah Tuhan saat kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh rasakan hal yang tidak bisa kami dapatkan di luar sana Tuhan. Ketika kami datang dalam hadirat-Mu dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau izinkan setiap kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau pilih setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau terus belajar Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya Tuhan. Untuk kami boleh terus membangun gaya hidup menyembah-Mu Tuhan dalam hidup kami.
khususnya menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Karena itulah yang Tuhan inginkan untuk setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Kau ada bersama dengan kami Bapa. Dan Kau telah memberkati dan menjamah setiap hati kami yang datang menyembah-Mu pada malam hari ini. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Nah pada kesempatan malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang membawa doa kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Khususnya Tuhan kami mau berdoa untuk seluruh jemaat GBT Ebenezer Tuhan Yesus. Dari yang paling kecil Tuhan sampai yang paling senior Tuhan. Kami mau serahkan setiap jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang terus menjaga dan menyertai seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kau berkati pekerjaan mereka Tuhan. Setiap mereka yang punya usaha Tuhan, berkati mereka. Setiap mereka yang punya plan untuk membangun usaha pun juga Tuhan sertai mereka Tuhan. Dalam pekerjaan mereka, dalam perusahaan juga Tuhan sertai, Tuhan berkati Tuhan. Dan Tuhan pakai mereka untuk menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa dimanapun Tuhan tempatkan mereka Tuhan Yesus. Untuk setiap mereka yang masih masuk Tuhan dalam studi mereka, baik itu sekolah mereka, kuliah mereka Tuhan Yesus, apapun itu Tuhan, berkati studi mereka Tuhan. Dan biar mereka juga boleh menjadi terang-Mu Tuhan di tengah-tengah studi mereka Bapa. Dan kami juga berdoa untuk kesehatan Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh penting buat setiap kami pada masa-masa ini. Tuhan yang terus Bapa berikan kami jemaat-Mu Bapa kesehatan yang sempurna Tuhan. Di dalam kami Tuhan menjalankan kegiatan aktivitas kami tetap minta biar ada penyertaan-Mu Tuhan yang menutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh terus punya tubuh yang sehat Tuhan. Kami boleh punya tubuh yang kuat Bapa dalam kami menjalani seharian kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus menyertai dan memberkati kami apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami saat ini juga mau berdoa untuk hal yang paling penting dan terutama Tuhan sebagai orang percaya, untuk kerohanian setiap kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, hal yang paling penting dan terutama Tuhan adalah ketika setiap kami datang kembali kepadamu Tuhan Yesus. Bukan karena kami menginginkan berkat, bukan karena kami menginginkan kesehatan atau apapun itu Bapa, tapi karena kesadaran kami Bapa bahwa kami adalah milik Tuhan. Kami harus berbalik kepadamu Tuhan dengan sepenuh hati kami, segenap hati kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami berdoa secara khusus buat kerohanian setiap kami, baik kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, Kau yang terus jaga kerohanian kami Tuhan Yesus. Dari jemaat Tuhan yang paling kecil, anak-anak sekolah minggu, anak-anak youth Tuhan Yesus, sampai seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Tuhan terus jaga kerohanian kami, terus berikan kami roh yang menyala-nyala untuk kami boleh melayani Tuhan, untuk kami boleh lebih semangat lagi mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu yang paling terutama dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Khususnya di masa pandemi ini Tuhan, kalau pertemuan kami masih terbatas Tuhan Yesus, kami tidak bisa bertemu secara bebas seperti dulu Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, kasih setia-Mu tetap sama Tuhan Yesus, seperti dulu Tuhan, dan sampai sekarang Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, Kau akan terus menyertai setiap jemaat-Mu, Kau akan terus membangun kerohanian kami, sehingga di masa-masa ini Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin luar biasa rohaninya, yang boleh semakin luar biasa Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa buat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dan kami mau serahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Kami tak mampu tanpa Tuhan, kami tak mampu tanpa Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan, terus ajar kami dari hari ke sehari Tuhan. Kami boleh terus berserah penuh hanya ke dalam tangan-Mu, hanya ke dalam tuntunan Roh Kudus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat waktu yang begitu indah, di mana kami boleh diberkati Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan, dan diberkati oleh kasih dan hadirat Tuhan yang boleh kami nikmati malam hari ini. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, dan kami serahkan setiap pribadi kami serahkan doa-doa kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih untuk seluruh jemaat GPT Ebenezer yang sudah menyaksikan Intimate Worship pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk bergabung dalam ibadah-ibadah yang ada, yaitu hari Sabtu kita ada ibadah youth, dan juga di hari Minggu ada ibadah HC Kids dan juga ibadah raya jam 10 pagi. Terima kasih semuanya, selamat malam. God bless you.